Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Namanahaidina. Kali ini saya akan membahas mengenai acara 4, yaitu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Dengan kata lain, dengan adanya kelistrikan pada mesin, maka sebuah mesin bisa hidup dengan lembut dan berkelanjutan. Sistem kelistrikan pada mesin diesel. Yang pertama ada sistem pengapian. Sistem pengapian pada motor diesel merupakan rangkaian kelistrikan yang menggunakan prinsip energi listrik menjadi api. Sistem ini digunakan untuk mematikan gas dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Prinsip kerjanya adalah dengan melontarkan sejumlah elektron melewati celah udara. Loncatan dengan volume besar tersebut akan membentuk percikan api. Yang kedua ada sistem starter, adalah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian proses elektromagnetik. Dengan kata lain, ketika tombol start ditekan, maka energi listrik akan menggunakan flywheel dan membuat mesin hidup. Yang ketiga ada sistem pengisian. Sistem ini menggunakan daya dari baterai atau aki untuk memastikan siklus kelistrikan. Sistem ini mengandalkan energi listrik yang ada pada aki dan melakukan pengisian atau charging sebagai cadangan energi jika mesin berjalan. Sistem ini menggunakan prinsip energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik. Perbedaan sistem starter dan sistem charging adalah sistem starter mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian elektromagnetik, sedangkan sistem pengisian atau charging kebalikannya, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik. Komponen rangkaian kelistrikan pada dinamo starter. Yang pertama ada kunci kontak, merupakan komponen utama pertama yang ada pada rangkaian kelistrikan motor starter. Kunci kontak memiliki kerja khusus terkait motor starter. Jika Anda pernah mencoba menghidupkan mobil, maka posisi kunci kontak harus Anda tahan untuk dapat mengaktifkan motor starter, yaitu pada posisi start kunci kontak sebuah mobil. Yang kedua ada sekring, adalah bagian dari komponen utama dalam rangkaian kelistrikan motor starter. Sekring akan membantu menyelamatkan seluruh rangkaian kelistrikan motor listrik akibat hubungan pendek. Yang ketiga ada baterai sebagai sumber daya utama sebelum digantikan dinamo, charger, ataupun sistem pengisian saat mobil susah hidup. Baterai tentu saja lebih penting dalam rangkaian ini karena daya yang dibutuhkan cukup besar. Oleh karena itu, baterai akan sangat menentukan kinerja motor starter hingga dapat bekerja dengan. Yang keempat ada relay motor starter, akan membantu menahan beban yang diterima langsung oleh baterai pada rangkaian kelistrikan. Yang kelima ada kontak netral, berfungsi untuk mengetahui apakah mobil dalam posisi transmisi netral atau tidak. Jika transmisi tidak dalam posisi netral, maka starting system tidak akan dapat dinyalakan. Yang keenam ada motor starter. Motor starter itu merupakan komponen utama. Tidak ada istilah rangkaian kelistrikan motor starter tanpa adanya motor starter. Motor starter berfungsi untuk memutarkan flywheel pertama kali sehingga mesin dapat hidup. Setelah itu terjadi siklus yang akan menghasilkan tenaga. Penyebab putaran mesin menjadi tidak stabil. Yang pertama karburator kotor. Pada mesin konvensional, karburator mengerjakan tugas tersebut dengan memanfaatkan kevakuman udara yang melewati venturi. Agar bahan bakar dapat dikabutkan dengan baik, dalam karburator terdapat saluran bahan bakar dalam ukuran yang cukup kecil. Jika ada kotoran yang ikut terbawa oleh bahan bakar, menyebabkan aliran tidak lancar, sehingga campuran kurang tepat sebagai akibatnya putaran mesin menjadi tidak stabil dan tenaga berkurang. Yang kedua ada katup idle speed macet. Pada mesin dengan sistem kontrol elektronik, terdapat mekanisme ISC. Mekanisme ini bertujuan mengatur jumlah udara masuk ke mesin pada saat pedal gas tidak ditekan. Pengaturan jumlah udara masuk dikontrol oleh besar kecilnya pembukaan katup ISC. Pada beberapa mobil, sistem ini juga mengontrol putaran idle pada saat sistem AC dihidupkan. Tinggi rendah putaran mesin ditentukan oleh besar kecilnya pembukaan katup ISC. Jika katup ISC ini macet, maka putaran mesin menjadi normal. Yang ketiga ada katup ISC kotor. Sistem ini akan membypass udara masuk ke mesin pada saat pedal gas tidak diinjak. Ketika kondisi filter udara sudah cukup lama digunakan, ada beberapa kotoran yang lolos dari filter. Kotoran ini lama-kelamaan akan menempel pada bagian katup ISC dan mempengaruhi volume udara yang dibypass. Akibatnya, putaran idle mesin menjadi tidak stabil. Yang keempat ada injektor bahan bakar tersumbat. Pada mesin ini dengan teknologi EFI, sebuah injektor di masing-masing silinder injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar, tepatnya ke saluran intake manifold. Agar dihasilkan pengabutan yang bagus, sistem injektor dilengkapi dengan beberapa lubang berdiameter sekecil mungkin di satu sisi. Jika tidak dibarengi dengan perawatan filter bensin yang rutin,
injektor akan mudah tersumbat. Hal ini berdampak pada perawatan mesin yang tidak stabil. Putaran mesin yang tidak stabil. Yang kelima, abnormal pada sistem pengapian. Untuk mesin dengan 4 silinder, sistem ini mengatur urutan pengapian di masing-masing silinder. Jika pengapian pada salah satu silinder bermasalah, maka putaran mesin menjadi tidak stabil. Masalah dapat disebabkan oleh kerusakan pada busi, ignition coil, atau putusnya kabel pengapian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.